Mazin Boys Podcast. Kalau misalkan contoh lu ulang tahun nih, kita foto kita gue berdua nih, gue sama Regi, gue printin, lalu pakai, tapi nggak muka lu, jadi foto berdua nih. Anjing. Lu pamer kan gitu? Gue bikin gini, gue sama Regi selfie nih berdua nih, ntar gue tempelin di sini nih, tapi lu pakai. Nggak apa-apa kalau laki mah. Emang apa lu nggak buat agen halal lagi? Botak? Enggak, itu kan udah enggak. Ya enggak. Berarti. Gue kan sekarang jadi pendidik, Ul. Jadi pendidik harus di. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada apa, Pak? Nggak ada apa-apa, pengen nongkrong juga aja. Pusing. Kita lagi mancing ini. Dari warga mana, Pak? RT berapa? RT 5. RT 5. Cepet anjir, bisa Allah. Lagi pusing aja ini. Apa, CS? Pusing-pusing apa sih? Apa ya? Di umur kita yang sekarang lah. Lu umur berapa? 25. Oh, lu umur 5. Umur masih 19. Tuntutan untuk dewasa. Langsung banget masih itu. Ada yang namanya bridging dulu. Masa nggak profesional jadi podcaster nih? Aduh, tapi cocok jadi host nih anjing. Itu iya, tapi kan tar dulu pelan-pelan nih, kan gue masuk dulu. Betul. Makan bingung kan, dead air. Mungkin nanti dulu dalam. Jangan sepil dulu lah. Kan jatuh. Kayak lu ada ini nggak sih? Ada apa? Planning? Bukan. Trainer. Pasti sol. Ada apa dengan cinta? Pasti sol ini bahan print baju. Lambung. Lu udah ketakutan gak sih? Ya, Ini ngomongin apa sih anjing? kita mau ngebahas Jogging ya? Jalannya strava lu dulu. Kita mau ngebahas ini loh, Apaan? fase kehidupan sih dengan Fase kita kehidupan. yang umur 25 ini nih, apa ya, bisa dibilang ini salah satu fase yang bakal nentuin kita ke depannya gitu. Dengan dari kita main rebana tuh tadi. Masih jalur aja. Ya udah terus ngomong aja, nggak usah distract. Kita punya udah bahasanya udah nanem lah apa yang udah kita dulu Tuai. Gue mau apa sih? Kita bakal mulai lah kayak udah kita tanam dari dulu nih, dari kita kecil kayak gimana sampai sekarang remaja. Dan sekarang tuh udah fase awal buat ke tahap menuju dewasa. Tapi lu ngerasa lu udah dewasa belum? Gua dari segi postur dan muka sih kayaknya ya. Itu sepuh sih kalau udah sepuh mas. Tapi kalau dari segi pemikiran mungkin gua belum sempurna untuk dikatakan dewasa sih. Mungkin sekitar 70-100%. Apa sih? Ya gak dewasa, udah gak dewasa. Lu ada obeng nggak? Tiba-tiba mau krek. Ya lu ada obeng nggak? Jawab lu. Lu ada obeng? Gak ada. Tapi nomor telepon ada kan? Apaan sih anjir, ya Allah. Mancing. Kayak mancing enak. Oke, lu sakit gak? Gue tahu rek mana. Podcast sombong. Bohong. Enggak sakit kenapa? Kenapa? Bisa jalan. Enggak bisa. Ayo jalan. Podcast kamu. Apa bedanya Mas sama kolam renang? Nggak tahu. Kalau kolam renang Suminggung, kalau Mas ada Suminggung. Sombong. Kita nggak usah ngomong dewasa, kita dewasa anjing. Podcast sombong anjing. Aduh. Ada tuh yang di Australia, Ya. yang nikah homo. Di Indonesia juga udah ada Ada anjing. ya gua tuh yang Pakai adat Jawa. Tau nggak lu? Emang tuh di Australia. Indonesia. Di Australia. Itu di Madiun. Goblok anjing. Kali. Di Australia. Oh, itu di Australia, Bang. Tapi orang Indonesia. Orang Indo, dua-duanya. Tapi Oh, makanya dia nikah di sana ya? udah Biar dibolehin, biar legal. Tapi pakai adat Jawa dong, pakai apa namanya blangkon. Dulu pakai belangkon. Jangan kayak juga pakai belangkon. Terus sanggul kayak. Iya. Tapi dulu belangkon jatuhnya Punya konde gitu. Pede banget lagi ya. jatuhnya kayak lagi kostum Kartinian aja. Gue pernah ikut nih. Juara Iya. itu. Nah kalau misalkan ngomong-ngomongin tentang juara aja. Iya. Nah untuk usia lo yang sekarang itu udah juara belum sih?
Apa sih anjing? Jadi yang juara selain rokok juara. Pohom anjing. Ada ini ngomongin tentang pohom. Ya, ngomongin tentang kedewasaan lah. Oke. Kita tiba-tiba juga obeng aneh sih. Ngomongin tentang kedewasaan. Siap gua nih obeng. Enggak, tadi lu udah selesai belum tuh nih tentang kedewasaan? Apaan? Ya lu udah ngerasa dewasa belum? Belum. Maksudnya dari segi pikiran harus bisa diperkembangin lagi lah sesuai dengan apa ya nanti berjalannya waktu. Nah di bayangan lu dewasa itu kayak gimana? Dewasa tuh kayak Hitler. Itu udah orang anjing genosid anjing. Bunuh banyak orang. Iya sih, itu dewasa banget sih anjing. Kriminal mas. Hitler itu gitu-gitu dia jago pidato, Cok. Butut juga jago pidato aja. Ya karena menurut gue itu salah satu untuk mencapai fase dewasa itu dengan menikah sih. Karena ketika dengan menikah kita akan ditemukan atau ditampakkan bagaimana cara mengatur keluarga, keuangan dan segala macamnya. Maksud gue tuh Dewasa dalam untuk bisa artian dinilai dewasa tuh dari situ. Emang nikah dulu baru dewasa apa dewasa dulu baru nikah? Dewasa dulu baru nikah. Apa menikah dulu baru meninggal? Anjing Kan ada banget. juga ya udah. Temen gue belum nikah udah meninggal. Kan umur gak tahu ini. Kalau berarti lu nganggapnya tuh fase dewasa itu dimulai saat menikah. Iya, bisa dimulai lah. Nah, bisa dimulai. Karena bohong kalau misalkan Bohong tuh. apa namanya? Ketika mengakui bahwasanya dia udah punya pemikiran yang dewasa tapi belum menikah. Enggak juga ya. Menurut gua, Apa tadi bohong kalau dia mengakui Kalau dia kalau udah dia dewasa udah punya tapi belum pikiran nikah. dewasa tapi dia belum menikah. Karena menurut gua tantangan di pernikahan itu luar biasa Dan besar. bisa mendewasakan orang. Udah bisa, enggak mendewasakan orang juga, mendewasakan pikirannya dan dirinya dia gitu maksud gua. Gitu ya. kalau gua udah punya pikiran dewasa tapi gua belum menikah. Berarti gua bohong kan? Iya, berarti bohong dia, lu bohong lu. Lu bohong. Tobat yang banyak. Tobat ya. Aku suruh tobat aja. Kalau di bayangan lu dewasa kayak gimana? Kalau gua dewasa gini. Pikiran gua dewasa adalah dari segi apa dulu nih dewasanya nih? Terserah lu, dari pemikiran lu aja. Oh, kalau gua gini. Menurut lu ya anjing gue dewasa banget nih. Ya lu nganggap sesuatu itu dewasa gimana? Apakah ada Hubungan seksual sudah dewasa? begitu? Lah kalau misalkan kucing umur 7 tahun, Enggak, Gede sih manusia. kucing gue 7 tahun. Tua ya. Kan kucing hitungannya bulan anjing dia. Enggak, tadi sensor dah kayaknya. tapi lu pernah Gue lanjutin makanya itu. Gue lanjutin. tapi lu pernah makan daging jerapah gak? Jerapah belum? Daging jerapah belum pernah? Belum. Di sini gue tuh. Jerapah Taichan nggak pernah? Di mana? Jerapah di mana Di lagi? sini tuh yang Batagor. Itu lumba-lumba. Lumba-lumba. Bisa fokus ya? Nah, Gimana? kalau lu gimana? Lu belum. Lu belum. Iya, Kalau gua batasan dewasa lu. batasan dewasa gua menurut gua kalau pikiran gue dewasa itu dalam artian kan luas ya, mencakup hal luas ya. Nah, mungkin yang Gunung bilang kalau bagi dia kan dewasa itu dimulai dari pernikahan. Menurut gua sebelum pernikahan pun itu bisa dimulai. Memulai. Memulai sifat dewasa tuh ketika menikah. Bukan mulai sifat dewasa, mulai nampak kalau menurut gue tuh. Mulai nampak kedewasaan tuh ketika menikah. Mungkin di sebelum menikah itu bisa memproses untuk menuju kedewasaan itu. Jadi makanya kenapa gue bilang memulai dewasa itu ketika menikah ya di situ. Oke. Nah, kalau gue dari sekarang pun sebenarnya kita udah bisa menilai diri kita deh. Kita nggak bisa sih sebenarnya menilai diri kita dewasa atau enggaknya. Orang lain ya? Iya, orang lain yang Orang menilai. lain betul. Cuman kita menunjukkan sifat-sifat yang dimana kayak Menunjukkan. sederhananya gini. Menurut gua dewasa itu dalam artian lu bisa mengontrol diri Emosi. lu Secara penuh. secara penuh. Kontrol apa tuh? Apapun, entah itu amarah, entah itu tahu batasan di mana harus, misalkan lagi ngobrol sama orang gitu, tahu batasan di mana harus bercanda, harus serius gitu kan. Terus
tahu prioritas mana yang harus diutamakan, Benar-benar. entah itu bermain atau bekerja. Nah itu menurut gue itu udah salah satu yang dewasa juga. Dari segi pikiran ya. Iya, dari segi pikiran kayak misalkan kan contoh masih banyak yang di usia kita tuh Masih walaupun- main-main. Iya, walaupun maksudnya udah ada kerjaan nih. Nah sebenarnya kan kalau di usia kita ini prioritasnya udah bekerja, Iya. bukan bermain. Tapi masih ada yang orang yang Masih- prioritasnya itu bermain, masih bekerja. Sampai yang seneng-seneng lah. Iya. Masih belum bisa Dan nggak salah menempatkan. sih sebenarnya. Nggak salah, memang nggak salah. Tapi menurut gue itu belum menjadi dewasa gitu, Iya. secara pemikiran. Dan kayak misalkan contoh, udah tahu nih planning ke depannya. Misalkan udah mikirin kayak, kayaknya gue harus nabung setiap bulannya, misalkan contoh 500.000 deh. Karena kan namanya kita musibah atau apapun, Iya. nggak tahu lah. Ya. Contoh misalkan contoh, lu lagi mau berangkat kerja atau lu lagi mau liburan, motor lu mati, Iya. nah lu punya tabungan kan buat, Motor mati tengah tol tabrak truk. kan motor nggak bisa masuk tol aja. Suramadu bisa. Punten tol. Tol Suramadu. Di jalan, Jembatan. jembatan ya bocah. Kayak gitulah pokoknya apa namanya pemikiran yang Tapi kalau dewasa. misalkan udah dia bisa memilah apa namanya ketika lagi dia serius nggak bercanda, tapi misalkan sama-sama serius nih, terus misalkan tiba-tiba orang nonjok gimana? Apa tiba-tiba nonjok anjing. Kenapa tiba-tiba? Enggak, dia mau seriusnya apa dulu anjing. Kenapa Dia lagi tiba-tiba? serius, terus tiba-tiba kesel ngeliat muka temennya yang serius itu. Ya kalau ngomong sama Gacet boleh ya. Keselit orang keserius itu gimana? Itu boleh sama Gacet kayak gitu sih kalau gua. Dan kayak misalkan bisa mengatur waktu, menurut gua salah satu orang yang sudah dewasa tuh Betul. bisa mengatur waktu. Karena kan gini, menurut gua sibuk tuh nggak ada. Iya, Benar. Bagaimana lu mengatur waktu lu aja. manajemen. Kalau misalkan lu bilang lu sibuk, berarti lu tidak bisa mengatur waktu. ya, Contoh seperti itu gitu kan. Kayak misalkan contoh kan Sabtu sampai Jumat, Senin sampai Jumat itu kan kita bekerja, Ya. kan. Nah misalkan bagaimana cara mengatur waktu lu, misalkan mana waktu buat bermain, mana waktu buat bekerja. Ya Ya. Senin sampai Jumat tuh ya udah lu fokus untuk kerja aja, malamnya buat istirahat. Nah Ya. Sabtu Minggunya libur, nggak apa-apa lu mau main gitu. Itu kan salah satu bisa memanage waktu. Jadi jangan kayak contoh, apalagi kalau misalkan lu udah janjian dengan seseorang, terus tiba-tiba hari H temen lu ada yang ngajak main, lu malah milih temen lu yang Oh, gue tahu tuh siapa. iya kayak gitu. Sebenarnya itu kan berarti kan belum dewasa kan. Dia udah dewasa banget, umurnya udah 8. Iya tapi maksud gue berarti itu kan udah, maksudnya Iya. muka mungkin dewasa, tua, sama agak empot pipinya Iya, kan, betul, sama betul. tukang paket kan. Iya betul. Sensitif. Yende. Gak usah coba tidak ekspedisinya anjing. Iya maksudnya hal-hal seperti itulah. Itu belum dewasa. Mungkin secara umur iya, tapi secara pemikiran belum gitu. Kalau gua nanggepin dewasa itu di saat tadi benar bisa ngebedain mana baik mana buruk. Sama dewasa itu nggak bisa ditentuin tadi patokin sama umur sih. Iya. Sama keadaan tuh bisa bikin kita lebih dewasa. Iya. Bahkan dari kecil pun dengan lu paham kondisi keluarga lu kayak gimana ya, itu bisa mupuk diri lu tuh dewasa juga jadi Bisa. paham. Iya. Kalau bocah umur 2 bulan, Ada juga Ambil yang balik deh. abis ada itu yang balik juga deh. yang usianya itu udah tua banget lah, udah sekitar 65. 50-an lebih lah. Tapi kayak misalkan pulang kerja masih main game, Waduh. anak nggak diurusin. Oh, iya, kalau itu udah enggak sih. Iya, maksudnya kan itu. itu Masih judul. enggak, jadi emang enggak. Nggak tahu maksudnya. Ada lah yang seperti itu kan teman. Masih nonton dangdut. Ada lah yang seperti itu gitu. Enggak, waktu itu kan ada yang masih, makanya dia bilang kan memang nggak dipatokin umur dewasa itu. Iya kayak gitu. Iya bener. Umur tuh hanya angka. Iya. Keadaan bisa bikin lu dewasa. Keadaan kayak lu tipe Terus apa lagi? disundutin. Apalagi tadi pembahasannya? Nggak, lu udah selesai. Kayak apa pertanyaannya? Enggak, tadi yang dewasa udah selesai. Dia patokan dewasa menurut lu. Hal kecil yang gua anggap ngerasa apa ya, ini tuh Lu anggap orang dewasa tuh dari apa? Orang tua udah dewasa nih. Nah, ya role model gue pasti orang tua kan, apalagi bapak gitu kan yang ngerasa ini dewasa banget bapak gue gini-gini nih. Tanggung jawab dia sebagai kepala rumah tangga itu benar-benar dilakuin gitu kan. Oh bisa berarti patokan orang dewasa tuh bisa dinilai dari tanggung jawab. Tanggung jawab, semakin besar tanggung jawab dia dan dia melaksanakan dengan baik, dia udah dewasa. Kalau misalkan nih tiba-tiba lu ngeliat bokap lu bikin status, foto dia terus lagu-lagu dangdut sampai selamat pagi semua. Pakai stiker-stiker ya. Iya gitu, itu maksud lu dewasa enggak? Itu lebih Itu ke mungkin bubur kedua sih. Iya kan maksudnya gue pernah kan ngeliat kayak bokap-bokap nih, fotonya nggak senyum kayak. Gua ada contohnya nih. Gua ada contohnya. Nggak tahu cara kita Itu anjing aneh bubur banget. kedua sih kalau menurut gua itu. Kenapa? kalau gue itu dia kayak belum beradaptasi banget sama Dunia, teknologi. ya. Enggak, tapi juga pertanyaan gue, Awal-awal. kenapa stikernya terlalu banyak kan? Orangnya ngejreng lagi ya.
Nggak masalah kalau misalnya itu bikin dia seneng. Itu dia bikin orang termotivasi, Cok. Nah terus yang kedua ini, Tapi gue di keluarga itu nggak pernah kayak dikasih wejangan nasihat gitu kayak gini-gini mah. Bukan nggak pernah ya, kayak jarang gitu. Tapi dicontohin secara langsung gitu. Kalau udah gede tuh jadi kayak harus kayak gini-gini. Kayak gini kan nih? Apalagi tuh. Jadi stiker. jadi stiker, bukan foto. Tetep aja. Selamat pagi. Terus kayak misalkan ini mengenal diri lebih dalam. Nah dari lu, Mengenal diri dari dalam tuh kayak gimana sih kayak contohnya? misalkan apa yang lu suka, terus siapa diri lu sebenarnya, apa yang tidak bisa lu toleransi. Oh, iya mungkin iya sih itu bisa menjadi salah satu faktor di umur 25 ini kita udah bisa memilah dan memilih ketika apa yang kita suka gitu kan. Apalagi tadi Nah ini apa namanya, siapa diri lu sebenarnya. siapa dulu kayaknya gue sih masih belum menemukan gitu ya karena gue mungkin masih ketika gue ngobrol sama orang tuh gue belum menjadi diri gue. Lu makan upil nggak tuh? Terus Maksudnya tuh kayak memposisikan gue tuh biar orang itu nyaman dengan ngobrol obrolan dia. dia. Tapi lu pernah di situasi yang lu tuh menjadi diri lu sendiri nggak? Ketika gue sendiri Sama orang lain tuh nggak pernah? nggak pernah. Maksudnya Ya sekarang ini bukan bukan nggak diri pernah lu sih, nih. jarang. Ini bukan diri lu nih. Iya nggak tahu sih. Makanya mungkin hanya orang-orang terdekat gue doang gitu yang tahu pribadi gue tuh kayak gimana gitu. Terus yang nggak bisa lu toleransi. Yang nggak bisa. Contoh kalau toleransi kan banyak, misalkan dalam bercanda yang nggak bisa lu toleransi seperti apa? Dia ranahnya terlalu dalam sih kalau menurut gua. Kalau yang nggak bisa gua toleransi ya hal-hal yang berbau agama sih. Karena itu udah apalagi ya udah nggak bisa ditoleransi kalau itu harus ditegur. Karena kalau misalkan dibiarin aja dan di satu posisi gua tahu itu nggak boleh diungkapin gitu, dibecandain, ya gua yang dapat karmanya nanti. Kalau orang tua gitu, toleransi lu maksudnya nggak bisa ditoleransi lah. Iya lebih mungkin kalau orang tua mungkin kalau misalkan masih verbal gitu ya kayak ya masih biasa lah bercanda-bercandaan biasa mungkin gua masih bisa gua toleransi. Cuman kalau misalkan udah kayak kerana lebih dalam gitu kayak misalkan ngatain fisik segala macam, malu matanya di pipi kan serem. Kayak ini ya anjir. Kalau misalkan nih emak sama gua kan lewat itu begini, lu marah nggak tuh? Ya lu kan digaplok. Jangan dia kan masuknya bukan lu lagi tidur. Sial tidur baik. Gitu. Lu kesel ya dong. Lu kesel ya. Biasa aja. Kita dikit lagi atau nggak buka pintu kan dia spesial nih terus. Iya, itu biasa aja kayak masih hal-hal kayak gitu mah. Ya masih biasa karena emang ya wajar sih kalau masih. Kalau misalkan bokap lu nih, depan bokap lu begini nih. Ya tangan putus gitu. Itu bercanda normal aja. Kecuali ya tangan lu putus patahin. Benar putusin dah. Baru gitu. Kalau lu gimana? Lalu sejauh mana lu memahami diri lu di umur sekarang? Oh, kalau untuk memahami diri gua sudah 90% memahami diri gua. Ya. Apa patokan lu sampai lu bisa bilang 99%? Nih, dulu mungkin gue tidak mengenal diri gue, jadi gue nggak tahu kapasitas gue nggak tahu kekurangan gue di mana, gue nggak tahu kelebihan gue di mana. Nah untuk sekarang gue udah tahu, kayak misalkan kelemahan gue ini kan sampai sekarang yang masih gue pelajari adalah tentang amarah kan. Nah itu gue masih pelajari itu, maksudnya buat antisipasi itu gimana. Gue sebenarnya udah menemukan cara antisipasinya. Kayak misalkan contoh, gue ketika gue lagi bener-bener marah, Nyari obeng. Gimana? kalau misalkan gue lagi bener-bener marah ya gue bener nggak mau ketemu orang dulu. Temu siapa? Siapapun gitu Jatuhnya maksudnya. silent Nggak ketemu orang, temu siapa? Nggak ketemu siapa-siapa gitu, Sendiri. sendirian ngerokok. Jadi biar tenangin dulu baru gue nemuin orang itu buat ngobrol atau apa gitu. Yang bisa ngebuat lu marah apa? Kalau buat sekarang itu ya kayak misalkan contoh ngecewain gue pertama, ngecewain dalam hal misalkan gue udah berusaha membuat orang ini untuk menjadi Lebih baik. lah. Padahal kan lebih baiknya untuk diri dia sendiri kan. Keuntungan buat gue kan nggak ada kan. Nah tapi dia malah mengecewakan dalam artian ketika gue udah kasih ini dia nggak lakuin, dia malah bikin banyak masalah kayak gitulah contohnya. Itu buat gue marah. Tahu sih gua tuh siapa. Ya terus. Iya. Terus kayak misalkan contoh, gue udah mikirin nih, kayaknya lu enaknya gini deh, gue udah mikirin itu dalam artian mikirinnya
entah itu solusi buat hidup lu, entah itu solusi untuk pekerjaan lu, entah itu solusi untuk pasangan lu gitu. Gue mikirin terus gue kasih gini karena menurut gue itu lebih baik. Ya tapi ternyata lu ngelakuin hal yang malah menjadi fatal. Terus malah nyalahin gua. Lebih buruk. Iya, terus malah di ujungnya tuh nyalahin gua. Kalau lu ngambil yang gua udah saranin gitu. Tapi mau kalau misalkan dia nggak ngambil apa yang lu kasih gitu ya, dan pada akhirnya nggak nyindir lu, ya lu nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Ya, salahnya itu karena nyalahin lu kan? Iya, kenapa? Padahal gua udah ngasih tahu yang ininya. Gitu. Kalau lu Jik? Kan lu yang toleransi kan belum? Oh iya, toleransi. Ya ada toleransi gak? Kalau dalam bercanda ya? Yang udah nggak bisa ditoleransi. Kalau dalam bercanda gua nggak ada. Nggak ada. Kalau gua gini, ketika lu mau bercanda sama gua, Lu siap Lu siap bercandain. canda balik. iya, kalau gua bercanda balik lu jangan marah gitu. Gue misalkan contoh lu mau ngatain fisik orang tua gua, mau ngatain apapun, mau ngatain kekurangan gua, mau ngatain cewek gua, bebas. Tapi ketika gua balikin lu jangan marah ya. Gitu aja. Tapi kalau lu yang memulai itu duluan gimana? Enggak, kalau gue tahu batas. Gue biasa kalau misalkan buat ini, gue bercandanya adalah bercanda yang ringan. Bercanda yang biasa udah kan gini. Kalau misalkan tongkrongan itu kan gue udah nggak cuma sebulan 2 bulan nongkrong, udah bertahun-tahun, udah tahu lah istilahnya mana yang tidak boleh, mana yang boleh gitu kan. Nah, jadi bercandanya ya menurut gue itu masih ranah safe lah ya kayak gitu. Tapi ketika lu mulai bercanda yang parah, ya gua kan bercandain juga, tapi lu jangan marah aja gitu. Kalau marah, Ya lu nya cupu anjing. Ngapain ngajakin gua bercanda kalau lu marah? Terus marahnya dengan alasan kayak bercanda lu keterlaluan. Loh, kalau misalkan kita tarik balik bercanda lu lebih keterlaluan nih. kalau yang mulai. Iya. Gitu. Nah, sederhananya gua ada cerita gini. Jadi temen gua. Temen gua tuh dulu bercanda gua sering banget lah. Kayak misalkan contoh, gue bawa cewek gue, terus dia dari baru datang, terus dia bilang, gue kira lu bawa mantan lu, kan maksudnya kalau ada gue bawa cewek gue kayak gitu, kalau gue sih isok, tapi kan cewek gue tau perasaan cewek gimana, terus kayak masalah, dia nggak ngeliat sikon gue, terus waktu itu gue masalah pas kita baru bikin mazin, gue bilang gini, lu kalau misalkan ada acara-acara atau job atau buat jadi MC, gue sama temen-temen gue siap deh, gue bilang gitu mazin siap. Ke orang, iya, temen lu ini, terus dia ngomong gini, oh lu mau jadi MC pernikahan, kayak mantan lu dong, padahal situ ada cewek gua. Kan maksud gue itu satu hal yang bukan nggak bisa bercandain. Dan waktu itu saat gue bercandain balik, lu balik, gue bercandain balik, Lu bercandain gimana? gue bercandain gini, gue bilang, padahal gue bercandain cuman di saat itu doang tongkrongan. Mungkin dia yang cerita ke ceweknya kali ya. Jadi gue bilang gini, kan dia telat datang, itu anak gue bohongin, temen gue bohongin, dia telat. Maaf Pak, abis dari puskesmas ngecek ceweknya hamil tahu, gue bilang gitu. Padahal itu cuma di tongkrongan dan nggak ada ceweknya juga. Ya, itu kan safe kan sebenarnya. Nah mungkin tiba-tiba ceweknya tahu, kan nggak mungkin sekarang secara logika ceweknya nggak ada, entah itu ada yang ngadu atau dia sendiri yang cerita, terus dia putus, nyalainnya gua. Oh iya paham. Oh gitu. Aneh maksud gua. Kayak belum dewasa ya. Iya itu. Dan dengan enaknya Tapi itu dia orang yang sama yang nyindir gitu. Nyindir lu itu. beda. Oh beda orang. Ya. Nyindir apa maksudnya? Itu yang mantan-mantan lu. Oh iya sama, orang yang sama. Jadi dia kan udah kayak gitu ke Maul balikin yang tadi klinik, tapi dia nggak terima karena hasil dari bercandaan itu bikin dia putus. Lah kalau misalnya dibalik ya, kalau dengan candaan dia bisa bikin marahan juga kan? Marahan. Tapi gue nggak pas marahan tuh maksudnya, ya udah gue selesai sendiri. Iya. Dan nggak nyalahin dia. Iya, urusan gue. Tuh, iya sih kalau tongkrongan mah ngapain lu baperan? Iya, makanya maksud gue gitu. Bisa nongkrong aja rumah beng mendem. Mati aja anjing. Lu main aku. Masih ada ya. Masih ada. Masih ada lah. Nggak tahu. Nah kalau lu Jik, Apa? Nahamin diri. Gue tuh tipe orang yang apa ya, jalanin hidup tuh ngalir, bener-bener ngalir. Lu tahu sendiri lah. Pempes. Kayak pempes. Kok bebas ngalir? Ya kan kalau taruh di kali ngalir aja. Dari mau pempes kan anjing. Kan bisa air ya. Buat aku juga. Enggak aja mata pempes. Gitu lah maksudnya. Gue Ngalir gimana? Iya kayak nggak terlalu passionate atau jor-joran sama sesuatu harus capai gitu. Kayak udah jalanin aja apa yang ada. Iya. Kayak gue
kayaknya umur segini harus kerja deh, udah gue cari kerja gitu aja, ngalir aja. Dan buat memahami sendiri itu di saat kita lagi sendiri nggak sih? Ya. Kita lagi bengong atau lagi di motor gitu di perjalanan pulang. Ini lagi berak juga. Boleh, itu boleh. Kalau berak gue main HP sih. Nah, gue ngerokok doang. Nah, itu tuh kayak Boleh momen dimana kita tuh mengenali diri kita sendiri. Kayak kita flashback ke belakang. Gue ini kayak gimana ya? Gue tuh kedepannya kayak gimana? Itu kan salah satu cara memahami diri sendiri kan. Nah, dan sekarang tuh gue mulai sadar perilaku atau tindakan gue tuh kayak udah bapak-bapak banget. Gimana contohnya? Contohnya, gue setiap hari Selasa di kantor tuh ada tea time. Jadi tea time itu dikasih snack gitu. Mateng. Singkatan. Tea time. Kayak snack-snack gitu, snack-snack. Nah, Ular. Kopi break lah istilahnya. ya coffee break Oh, itu coffee kan emang jatah gua kan. Seharusnya kan bisa gua makan aja ya. Tapi gue pengen nih bagi ini tuh ke keluarga gue, jadi nggak gue makan langsung di kantor, gue bawa pulang dan gue bagi, gue makan bareng sama keluarga gue. Itu mau bapak ya? Bapak lu kayak gitu nggak sih? Kayak pulang dari tahlilan, besek. Itu mah wajar sih kalau menurut gue. Kalau di tahlilan kan biasanya, misal kita nggak bawa dimasukin. Iya, dan bawa pulang buat makan bareng-bareng sama orang di rumah. Itu sifat bawa bapak ya? Berarti bawa bapak dari SMP dong? Karena di kantor gue tuh pada, ya udah makan sendiri aja udah. Oh gitu. Tapi lu menyisihkan untuk orang rumah? Iya. Kenapa gue harus nyisihin? Misalnya ini buat gue sendiri aja, jatah gue yang kerja kan gitu bahasanya. Kalau mau egois ya. Tapi kayak gue, gue mau nyobain makan ini deh. Tapi gue nggak beli buat diri gue sendiri. Gue beli juga buat orang rumah. Itu salah satu. Rumah siapa? Rumah lu udah berdua. Itu salah satu. Buat Aib. Pemikiran yang mungkin nggak nggak dibeliin. Nggak yang mau bapaknya doang. Yang seharusnya ada lah di orang-orang yang belum dewasa. Menurut gue. Sama lebih bisa ngendaliin diri itu bener sih. Kayak mungkin karena kita juga salah satu anak pertama ya. Salah satu Tiga-tiganya yang pertama. Iya, anak pertama. Anak pertama itu pertama dia paling tahu kondisi keluarga. Ya. Entah dari finansial, entah dari dinamika yang ada di dalamnya, sampai masalah ade lu tahu, iya nggak? Ya. Tapi yang tahu masalah kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Iya benar, benar itu benar. Jadi benar. Iya terus. Nah, lu nggak punya siapa-siapa selain diri lu sama tadi Tuhan lu. Dan lu mau. Makanya gue sholat kan. Iya. Dan lu udah pikir gini nggak kalau lu ceritain masalah lu ke keluarga, misalnya ke emak lu takutnya malah ngebebanin pikiran dia. Jadi lu keep. Itu dewasa sih menurut gua, tapi dan lu harus punya orang buat cerita itu. Walaupun bukan keluarga, buat ngurangin masalah lu. Itu sih. Itu udah dewasa itu, kalau menurut lu. Tapi di sisi lain ya masih ada kekanak-kanakannya gua. Iya. Salah satunya gua paling susah kalau udah tidur nih ya. Bangun tuh susah gua. Oh gitu. Tapi itu kekanak-kanakan ya? Iya, belum bisa manage waktu. Itu bukan ada kata lain bahasa Prancis ya, Pak? Tolol. Kayak mungkin gua kalau nggak dibangunin kerja gitu ya, gua nggak bakal kerja. Oh gitu. Ada beberapa hari kayak gitu. Itu sih mungkin kalau lu gitu ya, waktu tidur lu, Dik. Maksudnya waktu pengen tidur ya. Iya. Malaman banget kan? Pasti. Lumayan. Iya, lu pasti main dulu. Iya, kenapa tidur malam? Itu kan dari situ, Cok. Biasanya mah. Gue aja sebenarnya awalnya gue nggak pernah tidur. Gue aja kan tidur sekarang kalau hari kerja tuh paling malam itu jam 12. Gue bisa jam 1. Gue juga sebenarnya sama kayak lu anjir. Tapi gue mulai pelan-pelan adaptasi gitu. Soalnya lu kalau tidur jam 1 itu lu soalnya jam 2 jam 3 itu nggak tahajud ya. Kalau gue kan tahajud ya maksudnya. Jadi kalau gue tidur jam 9 gue pakai alarm bangun. Gue tahajud dulu, terus lanjut tidur buat subuh. Witir ya, jadi abis witir gue tidur dulu nih buat subuh nih. Cukuran lagi ya? Cukuran, enggak, gue pokoknya one day one half lembar. Oh, ini? Iya. Sekaca? Kalau gue gitu makanya, yang kayak gitu Anjir. Iya makasih lo. Terus kalau misalkan ini di dalam pertemanan atau apa namanya? Itu tadi toleransi itu. Toleransi. Ada gak yang lu bisa ditoleransi atau enggak? Gue nyantai sih. Nyantai? Aman. Nggak ada yang gimana-gimana. Kalau lu kan masalah agama ya gue juga ya itu kan masalah kalau lu jelekin agama ya lu sendiri yang kena akibatnya. Kalau misalkan contoh, kalau lu dibercandain kan tadi kan masalah toleransi kan. Ya tadi lu kalau mau bercanda kayak gitu lu siap cariin kayak gitu juga. Misalkan contoh nih bapak lagi duduk tiba-tiba gue pasangin helm dari belakang, gue marah nggak? Naik ojek dia. Dia tiba-tiba nih bapak lu lagi tiduran, terus lu tidur sampingnya.
terus mau tiba-tiba nibanin, lu marah nggak? Dibanding gua. Nibanin malu. Wah, anjing lu kayak gitu, coy. Dia jelasin ya, bukan apa sama lu malah juga gimana ini. Sengaja ada guanya lah. Enggak lah. Berarti nggak ada batasan Biasa. untuk apa namanya? Tapi dan batasan. orang mungkin segan juga kalau bercanda berlebihan ke gua ya, gua nggak tahu kenapa. Ya karena lu nya pendiam Jik. Nah itu kali mungkin. Karena itu apa namanya? Mungkin orang susah masuk gitu untuk nyari topik. Karena lu kan tipikal orang yang nggak mau mulai duluan kalau gue lihat-lihat. Iya emang. Mulai obrolan. Kalau lu gue bercanda kayak gini nih, misalkan lu lagi diem nih, lagi diem apa lagi dulu, Terus disetrum. lu lagi bercanda kayak gini, lu marah nggak? Gue kayak aneh banget. Lu misalkan didodorin di tempat di depan umum. Dia terus disepongin, harus didodorin disepongin, lu marah nggak? Ya Allah. Ya Allah, ini apa sih? Ya marah nggak coba? Lu tiba-tiba didodorin. Kan gue ada fase gimana sebelum dia nyepong ya. Gue ada tendang kan mukanya, ada fase itu kan. Sekian detik gitu. Biasanya gue terima pasrah anjing. Ya makanya lu marah nggak itu? Emosi. Lu kalau misalkan disengin Jik, lu ditanjangin. Nah, Lu marah nggak? Kan Lu abis itu gua lu diikat yang- dilempar ke kali. yang di ada proses juga ngelawan dia diikat, tanjangin diem aja. pasrah tuh gue pasrah aja. Nah makanya pas kata dia episode mana ya, kita ngebahas tentang tatar-tataran SMA tuh. Kemarin ya Manino ya, gue mikir kalau gue posisi yang ditatar kayak gue bakal ngelawan. Segimana pun gue nggak bisa bakal kalah ya, gue bakal ngelawan. Oh gitu. Karena gue nggak mau tuh apa sih anjing kayak gitu. Ini kayak gitu. Misalkan lu ditatarnya ciuman nih sama cewek, lu mau nggak? Wah. Ya itu bohong, nggak boleh gitu Ji. Dosa gue Ji. Caranya gimana sih lu? Kalau ditatar nih, kalau misalkan lu ditatar nih, tapi suruh makan tai, Nah, mau nggak? contohin dulu bang. Tapi tai inian, tai coklat, Seperti sih tai kucing tuh. Kucingnya kata yang di kondangan tuh, nggak mau tuh makan. di kondangan. Ada kue yang teh kucing, Oh Itu yang baru yang, nih buat yang lu. ini. yang manis. Ya apa? Ya kayak gitu snack Iya, kan gitu. iya, lu nggak mau. Mau. Berarti lu nggak mau makan tai ya? Guys. Nggak boleh gitu Ji. Aduh kurang-kurangin Jik. Oh, Makanya Salah mulu gue ya. kalau misalkan lu misalkan nih, lu ada yang bercanda lu kayak gini nih, misalkan nih. lu pernah kepikiran sih pengen jadi Ultraman? Iya, misalkan ada yang teriakin gini. Bapak lu naik Mac, lu marah nggak? Bener kan? Bener kan? Panik sih. Lu marah nggak? Enggak. Misalnya nih, lu marah nggak kalau misal bokap lu diajak komunitas main game Indonesia? Kalau jadi e-sport nggak apa-apa. Kalau masuk e-sport nggak apa-apa. Ini Ya baru kalau masuk Onik mana? ada yang naik Ruya dia. Masuk Onik, kayaknya ketemu Kairi dia. Jadi dia tadi. Ya apa ini? Tapi lu ada nggak sih sikap atau perilaku lu tuh yang udah mulai ke bapak-bapakan gitu? Banyak sih sebenarnya. Apa ini apa namanya? Sore-sore Apa itu? nyiram-nyiram inian jalanan kayak ergo. Itu cuma yang tinggal di pinggir jalan doang aja. Nah kalau misalkan di depan rumah lu nih, kayak makin tuh nih, bau ini kita. Jadi bau ya. Lagi juga nggak ada got tuh. Iya jadi kalau misalkan depan rumah doang dijiram. Jadi panas ini pentar nih pentar Ini, nih. Ya kan nggak bisa air biasa, bisa air yang ini. Bisa ergo. Bau anjingnya jadinya. Itu lagi popok Ke bapak-bapakan tuh kayak gimana? Kayak tadi lu bobesek. Ya, mungkin itu salah satu contohnya. Itu Kayak gua lu- dari SMP jauh gitu. Pas gua tahlilan ikut bapak gua, pasti gua nggak makan di tempat, pasti gua bawa ke rumah. Tapi ada nggak yang makan di tempat temen lu? Ah ini yang palingan, yang snack-snackannya itu. Cuman kalau misalkan beseknya itu yang Lu nasi. udah kenyang kali lu makan snack. Kalau misalkan nasi besek juga makannya di rumah anjing repot. Ada yang di dalam ada yang di hari Di kantor lu doang ya. gua. Kan besek. Kan besek juga besek kan bisa tahlilan aja. Iya sih. Gitu. Snack-snack ya. Kayak apa ya? Tiba-tiba suka bengong-bengong sendiri gitu Nah itu mah malam-malam. Sering. sering. Lalu gitu. gue ngeliat di hari apa ya kemarin ya? Hari Jumat. Posisinya tuh gue baru balik, nggak lama bokap gue balik. Bapak lu langsung bengong. Iya, jadi datang lepas celana panjangnya, masih pakai kemeja kerja, ke depan duduk tuh di kursi, bakar rokok, nisepnya dalam banget Don. Enggak bisa begini sok. Itu pada rumah 6 harokat. Terus dihitungin harokatnya nih. Kurang nih. Jadi tuh kayak, tatapannya kosong, bengong Oh gitu. Serupan kali. Itu berapa gue sih?
Enggak lagi oke. Dia suka keserpan. Sempat-sempatnya bakar rokok anjing. Itu dia lagi. Minta kopi ya. Kayak gue paham sih apa yang dirasain. Kayak ngelepas penat dulu Penat dari asapnya ya. Dia kalau itu gue juga sering lakuin hal seperti itu. Gue juga sering. Jadi kalau bingung ya, maksudnya kegiatan dewasa bayar cicilan tuh kegiatan dewasa. Isi token listrik ya. Isi token listrik, bayar cicilan. Gue gak pernah sih gue. Belum dewasa bohong berarti lu. Dari cicilan gue gak pernah. Gue gak pernah nyicil soalnya. Oh. Ya, nggak ada tantangannya ya hidupnya ya. Coba nih lu beli Monas nih ya. Lu nyicil sebeli dulu. Tapi itu masuknya aja. Gue gak pernah nyicil gue. Coba apa? Karena gue itu gue mungkin itu salah satu pantangan sih kalau buat gue. Nah udah misalkan nih ada yang bercanda gini nih, misalkan lu bercandain malu gini, malu kalau bisa naik motor, lu marah nggak? Bisa. Terus jawab gitu loh. Bisa. Di rumah gue aja tuh rumah gue naik beat. Ini YouTube-nya anjing motovlogger. Gitu. Kalau misalkan dibilang gini nih, misalkan nih ada yang cengin dulu misalkan, malu tiap pagi belanja sayur gitu, lu marah nggak? Malu? Iya, mungkin itu hal yang wajib anjing buat sarapan. Kita jangan banyak macam lanjut poin selanjutnya. Oh iya. Poin selanjutnya tuh hubungan sosial berubah. Pertama, teman menyempit, tapi jadi lebih bermakna. Terus beberapa teman tuh menikah, ya kan. Hubungan romantis mulai terasa lebih serius atau malah penuh tekanan. Itu dari 3 itu tuh. Siapa duluan? Dulu Don, teman menyempit. Iya betul. Tapi menyempitnya dalam artian Badannya. Bahkan menjiut. temen lu menyempit nih, tapi di dalam sel gitu maksudnya ketangkep kan jadi menyempit. Banyak juga. Ya. Gimana? Ya bener sih kalau misalkan dikategorikan salah satu untuk fase dewasa itu hubungan pertemanan itu semakin dikit gitu. Ya itu menurut gue bener karena fokus kita udah beda. Fokus kita tuh kita bisa memfilter ya. Iya, kita udah bisa memfilter mana yang bisa untuk kita tongkrongin dan mana yang cuma buang-buang waktu gitu. Iya. Kayak gitu, kita udah bisa manage. Jadi gue tertarik tuh sama tongkrongan. yang statement lu bilang, gue kalau nongkrong tuh minimal banget dapat ilmu atau dapat hal yang menghasilkan buat gue. Kalaupun itu nggak dapat, gue ngapain nongkrong buang waktu. Iya, itu pas dewasa sih. itu emang ya mungkin itu karena pengalaman itu karena udah capek gitu bahasanya kalau nongkrong tuh hai Bisa fasenya udah lewat ya. Udah lewat fase-fase kayak gitu tuh kayak ya udahlah begitu maksud gua. Kalau misalkan masih begitu aja di umur yang sekarang gitu agak bisa habis yo. Tapi misalkan lu bisa temen nih yang konyol banget gitu. Misalkan lagi tidur, player lu dipoto terus dikesebarin gitu. Nah, lu marah ya sama orang itu? Enggak marah sih, paling cuma dendam dikit. Gue pengen nyari celah aja, bukan bales. Ada tuh orang bukan bales. Soalnya apa aibnya dia gue udah hapus semua. Lo ada di kontrakan dulu. Di rumahnya dia nih. Kesebut lagi. Iya, gitu. Apa tadi ininya? Terus beberapa teman lu kan udah pasti ada yang udah menikah lah. Iya. Teman SMP, teman pondok. Iya, itu sebenarnya kalau gua tanya dulu nih sama lu berdua. Teman-teman lu yang nikah itu apakah menjadi salah satu lu juga pengen cepet-cepet nikah? Enggak juga kan? Kan pernikahan itu bukan perlombaan. Iya, karena mungkin ada beberapa teman gue yang menganggap itu Perlombaan sebagai perlombaan. Iya, kayak temennya nikah dia harus cepet-cepet juga. Iya. Tapi nggak sesuai dengan kapasitas dirinya. Maksain, jatuhnya maksain. Jadi kayak dia mungkin dari segi pikiran mungkin dia cukup, tapi dari segi finansial nih yang belum mencukupi dan dia memaksakan itu. Jadi pada akhirnya laki bininya jadi pencuri, jadi maling. Jadi maling karena belum siap ya. Karena belum siap. Temen gua itu cerita real ini. Iya. Sampai dia pernah nipu. Diangkat di novel katanya. Enggak juga anjing. Laki bini nyuri. Emang sebelumnya juga ada inian juga, ada pengalaman mencuri juga. Jadi mungkin kebawa ketika nikah. Kayak misalkan gini, sebenarnya nikah tuh kan nggak perlu gede-gede kan. Mending itu uangnya kita tabung. Nah tabungan itu kita pakai untuk nikah lagi. Tapi untuk zaman sekarang susah untuk kayak gitu. Nikah lagi? Bukan.
Oh ada hubungannya. Nggak kayak gue mengalami sendiri gue menganut sistem itu. Kita nikah sederhana, uang kita tabung nanti untuk kehidupan pasca menikah kan begitu kan. Tapi ada orang tua yang memaksakan, mungkin karena dia adalah anak pertama. Itu pengalaman pribadi dong. Nah, iya pengalaman pribadi gua. Dan juga orang tuanya menuntut ingin nikah yang megah-megahan kayak Orang tua dan neneknya. Prabowo anaknya. Prabowo punya anak ya? Punya, belum nikah juga. Belum nikah. Iya begitu kayak anaknya Jokowi itu Kaisang. Begitu ingin nikah yang berglamor-glamoran. Ya gue nggak bisa menuntut itu kan. Akhirnya gue mundur akan dari dia gitu. Karena nggak sesuai dengan apa yang gue anut pemahamannya. Nah satu lagi terakhir, hubungan romantis mulai terasa lebih serius atau ya, betul, malah gini? Betul. Tekanan. Karena ya enggak tekanan sih. Iya, ada dua, ya lebih serius atau enggak jadi lebih tekanan? Enggak, lebih serius. Karena gue setiap menjalani hubungan tuh gue seriusin loh. Tapi karena mungkin gara-gara itu ya, gue sering dihianatin anjay. Gara-gara keseriusan itu. Enggak, lu juga terlalu jelek gitu. Geraham deh. Nah kalau logik, teman menyempit, tadi sama kayak teman menyempit, tapi jadi lebih bermakna. Beberapa teman lo sudah menikah dan hubungan romantis mulai terasa lebih serius atau malah jadi penuh tekanan. Gue dari dulu kayaknya udah sempit menurut gue. Kayak nggak terlalu apa ya. Temen lu dari SD 1-2 orang dong ya? Iya. Yang dekat ya. Kayak gue nggak berusaha ke tongkrongan sini ya, ikut dia main ke bocahnya buat teman-teman baru. Gue kayak gitu. Karena gue nyaman dengan yang gue kenal aja, yang ada di malah. Kalau misal nih lagi nongkrong, misalnya lagi nongkrong nih, tiba-tiba lu ngomong ajak ini kali ya kesini, gue bisa nggak nyaman di situ. Karena dan gue nongkrong mau sama lu, ngapain ngajak orang lain lagi. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau ngajak Bahlil, jangan lah, ngapain sih? Kalau misalkan contoh, kita lagi nongkrong bertiga di luar lah, nggak perlu. Terus gue bilang, ajak ini ya, tapi orang ini kenal, lu kenal. Maksudnya lu kenal dia kenal lu. Iya. Itu oke. Kalau gue nggak terlalu kenal, kayak gue jadinya males. Gitu. Misalkan kita lagi ngomong bertiga, terus kayak misalkan Gunur bilang, gue ajak Bram kali ya, nah itu kan Bram nggak terlalu dekat nih sama lo nih. Tapi lu kenal. Iya, tapi lu kenal lu. Dan dia kenal lu. Deket gue sama dia. Oh, dekat. Di absen kan dia Rifan kan. Rifan Iya, sama gue Rizik kan. Dia absen dekat tuh. Lu pernah M? Oh, Muhammad Rizik. enggak. Lu nggak ada Muhammadnya? Nggak ada, dia nggak ada Rizik Syihab ya? Rizik Alfian. Oh, Rizik Alfian. Di sepil tuh. Terus tadi apa namanya bermakna ya? Iya, makna Hubungan. Tadi lu teman-teman ya. Mungkin karena gue udah paham konsep ini ya, temen itu nggak usah banyak, yang penting bermakna. Dari dulu kayak gitu prinsip gue. Jadi ya ke bawah sampai sekarang. Bukan prinsip kalau dia emang lu nggak ditemenin. Iya, soalnya kan ini ya, lari lu kayak onta. Kesana mulu orangnya mas. Kesana mulu. Saya kata keluar aja mas, episode dulu kan itu pil tuh. Apa? Yang 2000 tapi gue yang maju. Takut udah ya. Gue pecinta damai loh. Oh, Gitu. Terus apa tadi? Udah, yang temen dah. Temen udah. Beberapa teman lu menikah. Nah, bagaimana? Ya udah biarin bagus. Iya, maksudnya dari lu sendiri gimana? Gimana tuh maksudnya? Dalam artian gini, kan beberapa temen lu udah menikah nih. Lu ada ini nggak? Nah, lu dalam artian nih teman-teman udah menikah. Mungkin kan kalau cewek lu kan mau Nikah. cepat untuk menikah. Udah masuk. Enggak apa-apa, maksudnya kan itu bener. Cewek gue pun emang pengen cepat-cepat menikah juga. Perempuan kan emang dipaksa karena umur. Iya, benar. Kalau kita kan laki-laki, maksudnya 30 pun nggak apa-apa, nyantai gitu. Sama cewek gue juga begitu. Kalau dia mah kan nggak punya cewek, homo dia makan. Iya. Gua ini demen sama ikan. Anjing. Nah gimana tuh lu, misalkan menanggapi teman-teman lu yang udah menikah dan Mungkin lu kalau kan tadi gue bilang di awal kan temen gue terlalu banyak dan temen-temen deket gue ini belum nikah semua. belum nikah semua. Mungkin kalau misalkan dia nikah ada kekhawatiran ya nggak bisa nongkrong lagi nih, susah nih bagi waktunya nih buat nongkrong lagi ke sana sih. Tapi it's okay kalau memang teman-teman yang lain nikah ya semoga bahagia ya udah, lu jalani dulu nggak apa-apa. Oke. Terus gue larang lu nikah jangan anjing ya. Terus kalau misalkan hubungan romantis gitu ya, mulai terasa lebih serius atau penuh tekanan jadinya? Serius sih. Kan dari awal emang Serius ada ditekan ya. gue ngomong gini kayak jujur gak sih mukanya? Kalau serius. Dengan tekanan itu bisa serius.
Dari situ. Kalau lu gimana tuh dari tadi poin-poin yang lu tanyain ke kita? Pertemanan. Kalau dari pertemanan, kan gue pernah bilang di season 1 atau season 2 gitu. Gue pernah bilang kalau misalkan temen gue tuh nggak perlu capek-capek untuk memfilter. Karena orang itu yang ambil dari sini. Iya, jadi gue ya udah, jadi gue makin tapang. Biji ketapang. Jadi makin tahu tuh teman mana yang berkualitas lah buat gue, yang bener-bener menurut gue nggak jadi pengaruh buruk. Kayak dulu mungkin gue temen gue banyak dulu, dan yang kayak pengaruh buruk tuh artian setiap nongkrong tuh minum. Aus kan kalau nggak minum. Enggak, masalah alkohol. Gak bisa nggak mau diberesin. Nggak apa-apa gitu. Kayak misalkan dulu gue banyak teman jadi gue narkoba, kayak misalkan gue banyak teman jadi minum alkohol, kayak gitu-gitu kan maksudnya. Dulu gue ada di circle itu kan. Dan itu lu nyari itu kan, memang sengaja kan? Iya, walaupun gak nyari pun kadang misalkan nongkrong nih emang niatnya nggak minum, tapi kan nongkrong sampai malam nih. Ntar ada yang nyentuh, gue ayoin pasti kayak gitu-gitu. Dan akhir-akhirnya kan maksudnya ya udah gue yang berkualitas aja gitu, yang benar-benar kayak. Tapi benar menyempit akhirnya. Iya, benar. Ketika masuk fase ini. Fase ini bisa dihitung jari nggak? Sekarang bisa banget. Bisa banget Dihitung jari. Kira-kira berapa? Ada 20. Enggak nyampe. 5. 10 ke bawah. 10 ke bawah. Bener-bener temen yang sering nongkrong kan maksudnya? Iya, temen sering nongkrong dan bener-bener yang paham gua gitu. Paham lu. Gua tuh kayak ada juga sebenarnya yang jarang nongkrong, tapi saling paham. Kayak teman-teman kampus gua nih, kayak si Andri, Sandy, itu tuh bener-bener paham gitu sama gua. Itu ada Sandy. Itu udah berpaham gitu sama gua gitu. Jadi ya karena tahu lah, karena pernah satu kontrakan juga kan. Gitu. Terus kalau misalkan hubungan romantis ya makin serius dibandingkan dulu gua. Gimana? Oh iya. Kalau dulu kan gua masih main-main. Masih apa? Masih main-main lah. Masih gimana gonta-ganti. Masih hunter lah. Gonta-ganti. Mencari. Gonta-ganti Meki. Masih laki kan terus. Sama dijelasin Makin laki jelasinnya. Belum menjelaskan aja. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk usia 25 ya benar gitu apa lu mulai serius itu pas sebelum umur 25 apa sebelumnya udah? Enggak, sebelumnya udah 4. Lu bisa serius itu karena faktor umur apa juga orangnya? Sih. Karena sosoknya. Gini, kalau dibilang lebih seriusnya masalah hubungan ya, gue tuh kan berganti-ganti pasangan, oke? Gue ganti-ganti pasangan lah. Terus gue selalu pasangan gue nih, gue bandingkan dengan satu orang ini. Siapa tuh? Dita. Yang ini nih. Iya. Banyak ditanya nih 1, 2 dia. Tapi dia di sini kok pipinya gendut banget ya? Dulu mau dong pakai baju cewek kayak gini. Malu aja. Nggak, dia ulang tahun kan? Gua laki dia ulang tahun lu kan? Lu kasih juga nih dong ulang tahun lu. Di printin nih foto lu sama dia. Kalau gue nggak mau pakai. Kalau misalkan contoh Lu harus hargain dong. Iya. Gue pakai di rumah. Bapak ini buat main. Iya. Buat podcast semua Indonesia tahu tadi. Iya ditolol. Oh enggak lah. Kalau misalkan contoh lu ulang tahun nih, kita foto kita gue berdua nih, gue sama Gigi, gue printin, lalu pakai, tapi nggak muka lu, jadi foto berdua nih. Anjing. Lu pamer kan gitu. Gue bikin jadi gue mau sama Gigi selfie nih berdua nih, ntar gue tempelin di sini nih, tapi lu pakai. Nggak apa-apa kalau laki mah. Nggak apa-apa, lu nggak apa? Gue aja sering pakai foto presiden, baju partai. Beda anjing itu. Enggak sama tuh gue berdua sama Gigi nih ya kan. Kalau sering punya selfie kita kan, lu punya selfie kita. Di bawahnya tuh ada love gitu kan. Tolol. Ada love. Happy birthday Banu. Iya kayak gitu. Ada foto gue berdua atas ya. Terus bawahnya love, bawahnya lagi happy birthday Banu gitu. Nggak mau lah. Jijik Jok. Lu cewek juga apalagi begitu. Dan lu misalkan intan buat Gue gini. gentle banget ya orangnya. Lah gue emang gak gentle anjing. Enggak lah. Gua mau gua. Mau lah. Pakai flanel bukan kancing. Tan. Enggak. Ya gitu, Bang. Dia nonton, Cok. Ntar gue jadi klip ah. Mau dia mau. Enggak, gua mau. Bawa sih Intan. Tapi itu warnanya jangan yang ngejer-ngejer kayak gini. Gitu. Ngapain aja Kalau lu pakai coba lu pakai foto kalau misalnya ini gua pakai boleh enggak? Ngapain anjing? Ya enggak apa-apa. lu gua printin. Lu foto sama si Intan. Nah. Lu foto sama Dita. Terus dicetak di print. Lu pakai foto yang sama Intan. Kita perang aja dong gitu. Apa sih maksudnya anjing? Mau enggak gitu pakai? Swipe ul. Ngapain anjing? Tahu jelas. Ngapain anjing? Gua kalau ini misalnya nih gua main ke rumah lu nih.
nggak ada baju lagi gue buat ganti nih. Jangan gue masih banyak baju. Udah ada di doang misalnya. Ya mungkin baju gue banyak anjing di rumah. Enggak, dia cuma pakai ini aja, lu boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena ini pemberian. Pemberian. Gue sangat menghargai pemberian orang lain. Oh gitu. Gue gini, kalau ketika gue diberikan barang sama orang lain, contoh misalkan sepatu, anggaplah misalkan sepatu, gue akan pakai itu. Nah, gue berhenti pakai itu kalau misalkan sepatu itu rusak, benar-benar udah nggak bisa pakai ya. Nah itu. Sol. Misalkan benar-benar udah pernah sol, terus benar-benar udah nggak bisa dipakai lagi don. Entah itu kesempitan atau udah ini itu ya baru, tapi tetap gue jaga barang itu. Ya. Gitu. Kalau ya pemberian tuh sangat gue jaga lah. Iya lah, hargain lah. Dia yang dikasih nggak mau ya. Pasang aja. Mau, tapi nggak kepake. Ya harus lah. Dipakai, cuma di rumah. Ya nggak apa-apa. Misal nih dia mau jalan sama lu, dia request Nggak pakai pakai gitu. itu. Gue bilang nggak mau malu. Parah ya. Dia bilang gini, berarti kamu malu pacaran sama aku, dia jawab gitu. Enggak. Ngapain malu? Cakep sih. Nah itu kenapa nggak mau? Iya, kenapa kamu mau dipakai? Ya nggak malu lah. Kalau ditanya, kenapa kamu nggak mau pakai aku? Mau lah.